27 Mei 2024, pucuk pimpinan di pemerintah Kota Jayapura resmi berganti. Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, resmi menggantikan Frans Pekey sebagai penjabat wali kota Jayapura. Christian Sohilait bukan orang baru di birokrasi pemerintahan daerah di Provinsi Papua, melainkan telah melanglang buana mengabdikan dirinya sebagai aparatur sipil negara bahkan sejak di Kabupaten Lanijaya yang kini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Dengan jabatannya yang baru sebagai penjabat wali kota Jayapura, lantas memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan program-program di daerah maupun program-program prioritas nasional yang dimandatkan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lantas bagaimana seorang Christian Sohilait memimpin kota Jayapura dalam 1 tahun ke depan? Bapak, selamat malam. Terima kasih Selamat malam. Kehadirannya di studio kami. Siap, luar biasa ini. Siap. Ya. Bapak, kabar bagaimana? Kesibukan belakangan? Baik, baik. Ini karena baru masuk, jadi kita baru adaptasi begitu. Tapi baik, alhamdulillah baik. Teman-teman Sobat Cepos yang mungkin baru tahu, jadi walaupun kita di sini terlihat canggung ya, tapi saya sudah kenal Bapak ini cukup lama. Siap. Sejak bahkan masih jadi Sekda Lanijaya. Siap. Kita sudah sering berkomunikasi terkait dengan penanggulangan AIDS. Ya, itu betul. sendiri sampai kemudian turun di Provinsi Papua menjadi kepala dinas. Nah, Bapak sekarang ada jabatan baru nih. Nah, apa yang mau dilakukan untuk Kota Jayapura seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada program daerah, ada program prioritas nasional. Apa yang paling menjadi concern dari seorang Christian Sohilait? Ya, baik. Terima kasih sahabat Cepos yang berbahagia. Saat saya dilantik itu sebenarnya pesannya hanya 3 saya dari menteri. Pertama itu memastikan bahwa kota ini aman. Itu pertama. Lalu yang kedua, memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan ini harus tetap berjalan. Lalu yang 3, pilkada sukses. Pilkada sukses. Ya, 3 itu saja. Begitu. Karena itu saat saya masuk, langsung kita mulai persiapan untuk 3 hal ini. Ini kita harus mulai dari mana ini? Pilkada saya pikir sudah mulai jalan dengan tahapan-tahapan yang saya pikir jelas. Teman-teman KPU ada apa semua jadi jelas. Begitu. Tapi 2 ini, yang pertama dan kedua ini kita harus memastikan. Yang kedua tentang pembangunan juga saya pikir sudah mulai jalan. Banyak kegiatan sudah mulai lelang. Ada kegiatan dari kami, ada kegiatan dari provinsi, ada juga kegiatan dari pusat yang lewat balai besar atau balai pengairan. Nah, ini kita mulai tata dia. Saya saat lihat saja sebenarnya bagian-bagian mana yang harusnya tidak perlu. Kemarin saya coba lihat kawan-kawan balai sungai punya, kayak ada beberapa yang harus perlu kita tambah sedikit. Begitu. Nah, tetapi ada masalah lain yaitu harus kita aman. Ini kan kita mau masuk, ini kota. Dia jadi barometer untuk kabupaten lain di Provinsi Papua, tapi juga provinsi lain. Nah, karena itu memang namanya satu kota itu, dia biasa identik dengan 3 masalah besar. Pertama itu banjir. Ya, selalu. Kota Jayapura. Ini juga jadi tahu itu ya. Iya, Kota Jayapura. Kita tidak mau banjir, tapi kok ada banjir begitu. Kota ini sudah ada di dekat daerah tebing gunung dan tinggal dekat laut, tapi masih bisa banjir. Nah, betul ya. harusnya kota yang tinggal dekat laut, banjirnya itu bisa dikendalikan. Karena kita bisa arahkan airnya masuk di laut. Tapi hari ini ada banjir dan banjirnya di pinggir laut. Berarti ada sesuatu yang salah. Sama tugas itu. Yang kedua, itu macet. Tidak terlalu banyak macetnya. Di Papua macet, tapi Papua tidak macet, tapi ini kok macet? Kok bisa? Nah, kita mau lihat, kita mau urai. Oh, masalah macet, mungkin karena ada yang punya mobil banyak. Lalu ada yang tidak mau pakai angkutan umum, begitu kan macam-macam masalahnya. Kita harus urai satu-satu. Tetapi masalah ketiga yang paling penting itu adalah keamanan. Tidak ada orang yang bisa berusaha baik, tenang, bekerja tenang kalau tidak aman, begitu. Nah, saya kemarin sudah dapat data dari teman-teman Polres tentang situasi keamanan di sini. Nah, ternyata memang harus jadi prioritas penting, begitu. Nah, kita mau cari tahu kenapa sampai kok bisa? Apakah kita perlu mungkin CCTV kah? Atau perlu polisi kah? Artinya atau perlu solutif itu. atau perlu siskamling kah? Atau apa ini? Begitu.
Tapi juga kita mempelajari dinamika masyarakat di kota ini. Saya lihat ada kecenderungan orang mulai ramai, karena mudah-mudahan ramai di kafe. Di kafe, ramai di mana-mana. Ini tidak semua sih, tapi mulai ramai di kafe. Saya mulai takut nih. Nah, juga anak muda aja. Ya, saya sudah bawasi nih. Ya. Tapi maksudnya kan, kalau mereka ramai di kafe, pasti enggak setelah mereka pulang dari kafe nih, mereka langsung ke rumah atau itu mau saya. Jadi kita melihat anak punya dinamika. Anak milenial mereka kemana nih? Tapi ada juga yang mereka tidak di kafe, mereka nyanyi saja. Ada kumpul dengan gitar, nyanyi rame-rame di mana begitu. Tapi waktunya sudah lewat sampai jam-jam 3 masih nyanyi. Ini potensinya baik atau begitu? Itu jadi kita pelajari perilaku orang. Perilaku orang. Kemudian baru kita mulai bedah. Saya pikir 3 masalah ini menjadi konsen utama saya, karena itu kita harus bisa selesaikan. Tidak bisa, kita tidak bisa selesaikan, harusnya bisa. Nah, saya dalam beberapa hari ini memang saya bilang sama staff, cari orang yang ahli banjir di seluruh dunia ini bawa ke sini. Manajemen disaster. Harus begitu. Masa ini kecil ini, banjir hanya paling 10 titik mungkin. Ada yang staf bilang, Bapak ada yang masalah karena salurannya kecil. Drainase tidak ada. Ada yang bilang drainase kecil isi dengan plastik sampah. Ada yang bilang airnya berkelok-kelok. Terus ada yang bilang lagi lewat terus ada bukit atau apa yang tele begitu. Saya bilang bukit-bukit kan tidak bisa bom pindah kan? Bom berpindah. Tapi kalau ketika teman-teman yang ahli ini mereka datang dan diskusi, saya pikir kita akan ada jalan keluar. Begitu. Pasti akan ada jalan keluar. Banjir saya juga mulai. Saya penasaran lagi kenapa? Ternyata banyak masalah. Ada bisa karena perilaku. Orang buang sampah sembarang bisa banjir. Ada pengerusakan habitat tanah ini lereng-lereng hutan dirusak bisa banjir. Ada yang karena kesalahan pemerintah karena tidak rajin kasih bersih-bersih selokan, tertumpuk banjir. Ada yang karena mulai padat tempat yang harus tidak boleh bikin rumah, mereka bikin rumah dari mana bikin lagi rapi-lapis. Nah, ini kita nanti pelajari semua. Saya pikir teman-teman dalam beberapa hari ini sudah paham apa yang saya inginkan. Karena itu saya bilang ini kita mimpi sama-sama. Nanti kita hitung apa yang harus kita lakukan. Siapa yang harus tolong kita. Kalau memang itu mau tolong kita, Pemda Kota saja kita ambil alih. Tapi kalau tidak, yang bisa tolong kita provinsi. Kalau tidak, kita minta ke pusat lah. Pusat ini kan pusat yang kasih kita. Jadi karena itu pusat harus menolong kita. Tapi juga ada permasalahan juga yang terjadi di masalah sampah ini. Karena memang orang punya perilaku buang sampah. Nah, kesadaran untuk membuang sampah pada tempat betul, masih sangat minim. Sangat minim. Jadi ada yang mereka buang ke laut, buang ke sungai, karena itu sungai tetap kotor. Kita mau nih kan sungai ini bersih, kemudian dia mengalir, tidak hitam. Itu yang kita mimpi. Nah, saya sudah mulai cek staff. Kamu cek kembali kita punya perda itu buang sampah jam berapa? Kalau buang sampah sampai segitu, artinya sampai teknis kita harus cek. Kalau misalnya buang sampah dari jam 12 sampai dengan jam 6 pagi, maka sosialisasi ulang. Kita sosialisasi ulang. Semua bak-bak sampah itu yang trek-trek kuning itu kami tulis itu jam buang sampah, kemudian pesan-pesan buang sampah itu muncul di situ, muncul di trek-trek kuning atau di mana-mana lah, supaya nanti itu kan bagian dari sosialisasi itu. Lalu setelah itu tangkap. Kalau ada buang sampah tangkap. Tangkap langsung ya? Kita harus tangkap. Ini tidak boleh main-main. Jadi kita tangkap. Berarti intens terhadap ini. Lingkungan. Supaya kalau 1-2 orang saja kita bisa tangani, yang lain itu jadi pembelajaran. Ya, tangkap. Begitu. Karena apalagi kalau ini kan kita baru bicara sampah di darat. Kita belum bicara di laut tadi. Yang mereka buang lalu hanya di mana juga nanti kembali lagi. Ini kan pekerjaan besar. Kita akan urai satu-satu. Saya juga sudah kemarin cek, atau jangan-jangan sampah ini bermasalah karena kita punya petugas dan armada yang kurang. Juga bisa. Kita kan belum tahu. Saya karena baru masuk, tapi saya pikir itu bagian-bagian yang kita bisa analisa. Ada berapa sih anggota katanya petugas kebersihan yang ada? Ya, saya dapat informasi itu kita punya petugas sapu saja itu ada 800. 800-an ya? Ya. Sapu. Lalu kota berarti seluruh kota 5 distrik ya? Dari Japut sampai di Herman. Betul. 800 ini besar sekali nih. Besar sekali ya.
Mereka kerjakan satu hari paling 20 menit, tidak sampai lah. Sudah 10-20 menit. Harusnya kita kasih kerja tambahan, mereka jaga sampah. Lalu armada, saya dapat informasi, kita punya trek itu mungkin 48 atau 50. Tapi kan belum tahu semua baik atau rusak. Itu juga akan kita coba cek. Begitu. Ya. Lalu yang kedua, apakah benar semua TPS-TPS itu ada di semua tempat? Itu juga kita harus cek. Jangan sampai orang TPS-TPS siluman. Ya, itu kan jadi masalah. Jadi mereka marah-marah padahal memang tidak dilalui oleh jalur itu. Begitu. Jadi itu juga memang diskusinya ya kota, jadi memang kita ya. Nah, saya tadi pertemuan dengan paguyuban. Ada hampir 100 lebih paguyuban datang. Saya sudah himbau. Karena Bapak ini setelah pelantikan sudah intens. Langsung sudah mulai, ya. Terutama paguyuban-paguyuban yang punya masyarakat di kota. Karena kan heterogen. Siap. Jadi dari mana saja ada di datang, kota. Ya, betul. Ya, saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu, kalian paguyuban ini harus bantu kami. Kita punya pegawai ASN itu ada 4 ribuan. Nah, kita ini kota yang jadi sentral untuk semua orang. Manusia yang ada di seluruh Papua ini rata-rata 60-80% bisa masuk ke kota ini. Ada yang menetap, tapi ada yang tidak menetap. Nah, datang saja. Tapi mereka bawa dampak. Dampaknya bisa baik, tapi dampak bisa buruk. Dan kita yang ada di sini yang harus bisa mengelola. Begitu. Karena itu saya minta semua warga kota yang punya paguyuban ini, kalian jaga rakyatnya masing-masing. Pesannya satu saja, sesuai aturan saja. Itu ya. Kalau buang sampah, buang sesuai aturan. Kalau tidak bayar pajak, bayar pajak. Kalau orang larang bikin rumah di situ, jangan bikin rumah di situ. Kalau itu tempat yang daerah menghasil air, jangan babat hutannya, serapan air, jangan babat hutan. Kan itu hal yang bisa kita lakukan. Kalau itu bisa saja, Bapak Ibu merupakan orang-orang yang berjasa sekali di kota ini, dan kita bisa lihat perubahan dalam beberapa bulan ke depan. Kita bisa lihat, gitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga, saya akan atur waktu 1 kali, tidak boleh ada aktivitas 1 hari pun di kota ini, selama mungkin sampai 3-4 jam. Kita lumpuhkan semua kota ini, siapapun yang ada di kota ini berhenti bekerja. Lalu bikin apa? Kita bikin angkat sampah. Kesadaran perguruan tinggi, sekolah, kantor-kantor, kios-kios, toko, pokoknya berhenti dari aktivitas. 2-3 jam saja kita bersihkan kota ini. Pasti bersih, pasti. Begitu. Nah, ini juga bagian daripada sosialisasi untuk orang buang sampah. Jadi saya pikir itu 4 hal besar ini yang saya pikir kita masih kasih mendorong terus. Ditambah dengan tambahan itu saya pikir ya aparatur. Ya, kita mau kan teman-teman di aparatur di kota ini, karena beberapa waktu mereka dapat prestasi banyak. Saya lihat prestasi tentang kinerja, tentang PAD. Nah, ini kita mau jaga supaya jangan masalah transisi ini lalu itu berubah, begitu. Nah, kita jaga. Paling tidak orang datang, mereka bisa dilayani, masyarakat puas, mereka pulang. Kita gitu. Jadi pelayanan prima ini kita mau jalankan. Nah, itu yang dalam apel tadi saya sudah sampaikan juga di apel gabungan tadi. Teman-teman, kalian merupakan orang-orang yang menentukan di kota ini. Berikan pelayanan prima. Begitu. Orang pulang lalu mereka doa kalian saya itu sudah luar biasa itu. Nanti baru saya juga akan perbaiki trayek. Beberapa trayek. Taksi nih, apa angkot? Ya, trayek kita akan perbaiki. Sini bilang taksi. Siap. Karena daerah tertentu yang trayeknya tidak dilalui. Koya itu trayek tidak ada trayek. Koya Timur, Koya Barat. Daerah-daerah yang masyarakatnya banyak tapi tidak ada trayek. Holtekam tidak ada trayek ke sana. Apalagi kan arah pembangunan ini sudah ke sana, ya. Sekarang ya. Ya. Sampai kita akan perbaiki trayek kita akan perbaiki arus. Ini kan dia transportasi publik umum, jadi dia bisa masuk di semua tempat dan bisa layani orang baik. Kemudian orang puas, lalu tidak memberatkan orang. Ini kan saya dapat informasi, ada yang mau ke rumah sakit Ramela, dia harus Gojek atau apa, Grab itu 250.000 1 kali pergi. Ojek online. Ya, ojek online. Pulang lagi 500.000, kasihan. Belum lagi dia beli obat, beli apa lagi, beli makan, lain-lain. Obatnya. Ya, tidak boleh terjadi. Harus kita kasih plan terbaik.
Ya saya pikir itu beberapa hal yang harus kita bikin. Tentunya terakhir pemilu. Pemilu ini memang kita ada punya pengalaman bahwa kota Jayapura menjadi kota paling terakhir yang melakukan rekapitulasi saat pemilihan legislatif kemarin. Betul. Sekarang tidak boleh terjadi. Iya. Sampai keteteran kiri kanan. Iya, sekarang tidak boleh terjadi. Kalau boleh kita akui seperti itu. Iya, sekarang tidak boleh terjadi. Saya bersyukur karena semua penyelenggara sudah baru. KPU baru, Bawaslu baru, PPD baru, PPS kita harapkan baru, TPP baru. Kalau baru, gampang kita ini. Gampang kita petakan. Itu buat lebih mudah untuk berkoordinasi dengan orang-orang fresh. Betul. Seperti bagaimana? Betul. Saya harap itu mereka karena baru, jadi mereka tidak terkontaminasi dengan gaya-gaya lama ini. Nanti tinggal saya jaga saja bagian penyelenggara pemerintahnya yang di kampung. Lurah-lurah, RT RW, camat. Nah, itu saya jaga. Kita jaga mereka supaya mungkin juga karena kemarin legislatif itu kan banyak calon. Kalau besok ini kan tidak terlalu banyak calon, 2, 3. Hanya bedanya, kami ini sebenarnya menyelenggarakan 2 peristiwa besar. Pemilihan wali kota dan juga gubernur yang kedua juga tuan rumah. Begitu. Karena itu tensi politiknya akan ada sangat tinggi ada di sini. Nah, itu yang diakui. Iya. Nah, karena itu kita atur, kalau tensi tinggi, lalu penyelenggaranya jujur, aman. Tapi kalau tensi tinggi, penyelenggara ikut memperkeruh, hancur. Baik penyelenggara pemilu tapi juga penyelenggara pemerintah, itu berbahaya. Begitu. Nah, saya juga tidak segan-segan kalau untuk di penyelenggara pemilu itu urusannya KPU mereka, tapi kalau di penyelenggara pemerintah, saya juga tidak segan-segan jam itu saya ganti. Itu mereka tidak boleh membuat sehingga kegiatan pemilu kada ini macet kayaknya gara-gara penyelenggara pemerintah atau penyelenggara pemilu. Itu tidak boleh terjadi. Saya bilang, saya wanti-wanti kalau memang terjadi itu, kita ganti. Kita lebih baik geser. Begitu. Saya pikir itu. Itu secara umum, Pak harus dijelaskan semua dari yang tadi awal sampai kemudian terakhirnya itu pemilu. Tapi apa sebenarnya yang kalau misalkan kita bicara apa yang menjadi concern dari pemerintah pusat yang dimandatkan ke Bapak? Dalam hal ini mungkin Pak Tito mandat dari Presiden Jokowi sendiri, karena selain pemilu tadi kan kita tahu pada umumnya PJ-PJ ini dikasih tugas untuk seperti ya penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian ada stunting dan yang lain sebagainya. Itu bagaimana untuk 1 tahun ke depan? Apakah itu juga masih ada di dalam mandat daripada pemerintah pusat kepada Bapak? Jadi khusus secara langsung tidak. Tapi dengan data dan realita yang ada, kita ini kan masih ada di angka-angka yang perlu penanganan. Saya kasih contoh misalnya inflasi. Inflasi kita cukup baik hari ini kota. Tapi kalau tidak dijaga, ini berbahaya. Bisa deflasi. Ya, karena itu tiap hari Senin kan kita selalu rapat dengan menteri. Nah, kita jaga itu. Kita jaga sehingga inflasi kita tidak terganggu. Saya sudah sampaikan juga kepada dinas teknis, kalian jaga stok-stok di beberapa hari raya ini. Pastikan 2 yang kita harus jaga. Pertama, stok yang barang jadi. Tapi yang kedua ini, bahan yang sedang mereka tanam. Perluasan lahan, macam-macam ini, dia harus bersinergi. Itu yang pertama, tentang inflasi. Tapi juga stunting. Stunting kan jadi concern nasional hari ini. Begitu. Nah, dalam beberapa waktu ini kan saya lihat teman-teman sudah bekerja. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita jaga situasi itu saja, sehingga program ini dia tidak mandek. Yang kita takuti ketika programnya mandek. Stunting ini kan ada 8 kementerian, ada 8 OPD yang dia terlibat. Ada pemberdayaan perempuan, ada PU, WC itu PU. Jadi WC air bersih, itu PU ambil alih. Begitu. Ada dinas kesehatan. Nah, semua ini harus kita kolaborasi. Sehingga kalau mereka bilang stunting, kita tinggal tarik jari saja. Ini sebenarnya yang lemahnya di mana? Oh, ternyata karena banyak yang tidak punya WC. Dia jadi program. Itu yang kita jaga. Oh, ternyata anaknya karena tidak makan pagi. Oke, berarti makan. Mengobservasi kekurangan itu terus kemudian tindak lanjut. Betul. Jadi kita harus beda satu-satu. Kalau tidak agak susah sekali. Begitu. Nah, di samping itu, kota ini kan dari angka statistika dia punya angka pendidikan kan cukup baik. Buta huruf, kemudian IPM. Yang menjadi pertanyaan, benarkah angka-angka itu baik? Itu yang nanti saya mulai akan turun ke sekolah-sekolah, kemudian SD, SMP, SMA, TK, lalu saya mau lihat dari beberapa indikator yang dikasih oleh Kemendikbud, benarkah kita memang punya angka IPM itu layak, betul bahwa dia baik.
Jangan sampai angka IPM-nya baik, tapi ternyata anak-anak ada yang masih mengeja susah. Ada yang numerasinya masih. Artinya jangan kita terkesima. Ya, betul, dengan angka statistik. Ini jangan terkesima dengan statistik, tapi kita cek betul-betul ke bawah. Ya. Nah, karena itu saya juga mungkin ini karena baru jadi, tapi saya pikir mungkin ke depan. Saya bilang baru. Ya, baru beberapa hari. Di PJ, iya. Tapi kalau birokrasi pemerintah, saya bilang kan sudah dari Lanijaya kemudian di Provinsi Papua, jadi bukan hal baru. Ya, saya mungkin akan panggil kepala sekolah, lalu kita masing-masing dia harus kasih tahu dia punya peta sekolah sendiri. Bahwa ya, saya sebenarnya kondisi hari ini seperti ini, seperti ini. Artinya buka-bukaan. Ya, harus buka. Mereka tidak boleh malu. Sembunyi ya. Sehingga kalau ada sekolah lain yang menerapkan cara penanganan masalah yang itu, bisa diikuti oleh sekolah lain. Begitu. Saya kasih contoh misalnya, tiba-tiba ini dapat anak yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kelas 4 tidak bisa baca, kelas 5 tidak bisa baca. Kan harus pakai cara lain. Kumpul, bikin kelas apa, kelas majemuk, atau kelas baca, atau kelas apalah. Atau les, kita tambah, macam-macam begitulah. Nah, bisa dicontohi oleh teman-teman yang lain. Begitu. Sehingga kita coba paralelkan. Nah, pendidikan punya masalah lain saya lihat itu di kota ini sebenarnya keterlibatan masyarakat. Kita punya keterlibatan nih, ya memang harus masih perlu dipertanyakan, begitu. Karena itu jangan kaget, kok tiba-tiba ada rumah guru yang dibobol maling. Ini nyata ini terjadi di kota ini. Ada sekolah komputer yang dicuri oleh masyarakat, komputernya diambil. Ada sekolah yang dipalang. Ini ternyata terjadi hari ini di kota ini nih. Mau heran tapi iya. Karena itu menurut saya itu keterlibatan masyarakat masih kurang di situ, di bagian-bagian itu. Harusnya masyarakat bikin kasih support. Naik mobil saja bermasalah. Kalau anak sekolah, supir kasih turun. Lu kasih naik dulu yang pedagang-pedagang yang punya uang. Anak sekolah dulu, kamu nomor 2, kamu bayar murah lagi begitu baru. Begitu. Nah, menurut saya ini kan fatal. Artinya bahwa keberpihakan terhadap sekolah ini masih kurang. Harusnya masyarakat lingkungan memberikan support. Ada anak-anak yang tertangkap narkoba, ternyata katanya dapat dari mana? Dapat dari orang ini. Mereka yang kasih rupanya. Ibon jual di mana-mana untuk Ibon. Itu kan berarti sangat nih masyarakat kasih peluang untuk mereka. Nah, kita tidak mau. Kita mau masyarakat juga bikin support, berikan support kepada dunia pendidikan. Harusnya kan, saya kasih contoh misalnya begini, tukang bakso di sini berapa ya? Misalnya mungkin di tukang bakso mungkin ada 300 di kota ini. Satu tukang bakso saja, semua buku satu saja lah. Satu saja. Satu sekolah pasti penuh. Itu tukang bakso. Nanti besok kita atur lagi tukang ojek. Dia semua lagi buku yang 10.000 saja lah. Ada keterlibatan. Iya, kita mau itu masyarakat terlibat, begitu. Terlibat. Kalau tiba-tiba ada orang buka saluran air ke masyarakat, tapi tiba-tiba kalau ada yang ke sekolah, itu perlu juga buat sekolah juga harus dapat air. Jangan kampalang. Aduh, ini masalah sekali. Nah, ini yang memang perlu banyak cara. Tapi paling tidak kita sudah tahu. Ini ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah di sini. Nanti sisa dulu dengan teman-teman staff, baru kita mulai bedah. Ini kira-kira siapa bisa tolong kita ini? Kita kan belum juga maksimalkan teman-teman NGO. Kita belum maksimalkan. Ada WFI, ada UNICEF, Rumsram, banyak yang sebenarnya mereka mau kasih support kepada kita. Tapi kan mereka belum dapat informasi. Sisa kita taruh saja kamus masalah ke berbagai masalah, lalu ya kalian mau pilih yang mana? Ini masalah kita ini. Oh, saya ambil yang ini. Ini saya ngambil, ini saya ngambil. Harusnya bisa selesai. Paling tidak kalaupun tidak selesai, dia paling tidak bisa menurun. Nah, itu yang nanti mungkin kita diskusikan. Sampai secara umum itu. Bapak, kita sudah terlalu jauh terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, program-program yang ada di Kota Jayapura ini. Tapi saya ingin kembali lagi soal penyelenggaraan pemerintahan sini. Jadi saya sudah sampaikan di opening bahwa pengalaman tidak bisa berbohong karena Bapak sudah dari Lanijaya, Sekda di Lanijaya, kemudian ke provinsi, turun ke Provinsi Papua jadi kepala dinas, dan sekarang jadi pucuk pimpinan di Kota Jayapura. Nah, kalau dari tiga ini kita melihat ke pengalamannya Bapak, apakah ASN ini, menangani ASN ini ada perbedaan atau seperti bagaimana?
Kalau Bapak berkaca dari 2 sebelumnya. Ya, saya pikir tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda. Yang membedakan tuh hanya ada ASN yang masih kerjanya manual, tapi ada yang sudah tidak manual. Kota ini termasuk ASN yang sudah kerja manual sudah kurang. Jadi mereka sudah lebih banyak kerja elektronik, kerja yang pakai aplikasi begitu. Nah, bedanya paling hanya di situ. Nah, karena itu cara melakukan penilaian juga akan berbeda. Orang kalau kerja dengan aplikasi, kita memang kan tidak bisa harapkan kita lihat dia pagi jam 8 sampai jam 8 dia jam 8 sore 4 sore dia tidak bisa. Begitu. Jadi cara sisa kita melihat saya. Karena ini memang aplikasi. Ini kan bisa kerja dari taman di sana. Dia dulu di Brasi di situ kerja di mana begitu. Nah, ukurnya di mana? Kita ukur semuanya di kinerja. Kemarin waktu saya kumpul dengan teman kawan-kawan BKD, kita kan juga termasuk salah satu kota yang menerapkan sistem kinerja yang cukup baik, begitu. Indikator kinerja sudah jelas, begitu. Indikator itu yang kita pakai untuk nilai, bisa nilai. Eselon 2, nilai eselon 3, eselon 3, nilai eselon 4 kan tidak terlalu susah. Nah, saya kasih contoh di rumah sakit di puskesmas. Saya dapat laporan kemarin, kami rumah sakit Waina, rumah sakit terakhir yang melakukan akreditasi. Itu artinya kalau sampai Waina lulus, berarti semua puskesmas di kota Jayapura paripurna. Selesai, sudah terakreditasi. Begitu. Dia level sama dengan teman-teman di Pulau Jawa atau di mana. Begitu. Nah, indikator penilaian yang dilakukan di akreditasi ini, itu yang kita pakai untuk kawan-kawan pegawai ini. Sekarang setelah terakreditasi, kan ada poin manajemen, ada poin sarana prasarana, tapi salah satunya poin SDM. Nah, kita pakai. Jadi menurut saya tidak terlalu beda. Kita punya standar-standar ASN itu kan secara umum kan sama sebenarnya. Sama. Waktu kerja sama, kemudian standar untuk penilaian juga sama, begitu. Hanya model, bentuk dan pola kerja saja yang berbeda. Ada yang kerja kelompok, ada yang kerja pakai aplikasi, ada yang kerja memang sangat-sangat metodologinya yang berbeda. Ya, masih pakai fisik. Begitu. Ini nanti coba kita lihat. Tapi memang ada beberapa juga yang memang kita masih memerlukan mereka kerja manual. Satpol PP contohnya. Itu memang manual. Pergi rapikan itu ada orang jualan apa itu? Lapak-lapak yang liar. Itu kan harus pergi, dia tidak bisa atur dari komputer, itu sana terbongkar. Begitu. Karena itu kita harus berikan penilaian bagian itu. Lalu apa lagi? Pergi suruh apalah, macam-macam lah. Jadi Satpol PP itu masih kita perlu itu. Lalu beberapa pelayanan-pelayanan yang bersifat langsung. Di pendidikan, langsung di sekolah-sekolah. Itu kan banyak yang masih langsung. Tapi itu ASN semua itu yang kerja, itu guru-guru itu. Kemudian pelayanan di rumah sakit, di puskesmas itu masih langsung. Tapi beberapa kayak Bapeda, keuangan, itu yang lain-lain itu sudah sistem aplikasi semua itu, begitu. Nah, itu yang nanti coba kita lihat. Nah, satu lagi tuh parkiran. Saya tadi coba cek bagaimana kamu pantau tukang parkir dengan tukang bersih sampah ini. Bapak, kita harus pantau setiap hari. Kok hafal 800 orang tuh bisa hafal kah? Bisa hafal. Bilang Bapak, kita rubah caranya. Harus dikoordinir oleh masing-masing wilayah. Ya, koordinir misalnya hanya tangannya 100 orang saja. Kalau 100 orang kan gampang. Dia datang jam berapa, kerjanya di bagian mana, kerja tambahannya apa, tidak. Nah, begitu. Itu baru gampang kita pantau. Kalau tidak akan sama. Nah, saya coba lihat di bagian-bagian itu untuk ASN ini. Tapi pada prinsipnya kota ini sebelum saya masuk beberapa penghargaan yang mereka dapat, harusnya itu dia jadi pendorong untuk teman-teman ASN yang lain, begitu. Kita punya masalah lain adalah ada sekitar 3.000 CPNS yang hari ini belum clear. Iya, betul. Bermasalah. Saya sudah bilang teman-teman, paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan ini kamu harus selesaikan lah. Tadi saya sudah rapat dengan kepala BKN, harus dituntaskan supaya dia tidak jadi batu sandungan untuk penerimaan pegawai CPNS yang berikut. Karena ini kan terlalu membuka. Kita bilang karena kita mengawal melalui pemberitaan juga. Siap. Kalau boleh dikatakan masih akan selesai. Akan selesai. Saya sudah tahu masalahnya. Saya sudah tahu masalahnya. Karena itu saya bilang harus selesai. Ini kan dia bukan sistem umum, tapi sistem yang diatur dari BKN dengan Pemda Kota untuk menolong anak-anak ini.
Jadi saya pikir tidak terlalu susah, begitu. Jadi sisa kita atur. Tadi teman-teman kepada BKN bilang, Pak, ini data mereka sudah jelas sekali. 2.000 ini mereka sudah siap sampai pada tingkat ini. 1.028 ini sudah tingkat pada tingkat ini. 120 berapa, 28, 20 pada tingkat hampir MK atau apa istilah, memenuhi kriteria atau apa istilahnya begitu. Sudah hampir. Jadi 3 ini kita sudah bilang. Jadi kalau ini jadi, yang ini sudah punya SK jadi. Yang ini begitu. Saya bilang jangan lama. Kalau mereka masih pakai baju hitam putih, tandanya mereka masih berproses. Harus diselesaikan. Harusnya kuota ini bisa diselesaikan cepat. Karena semua akses bisa terjangkau. Mau fotokopi cepat, mau internet cepat, apa saja. Begitu. Jadi saya pikir ya kita selesaikan itu. Jadi ASN, kami punya ASN 4.000-an lebih ini, yang fungsional itu kan sekitar mungkin 1.000-an. 1.000-an, betul. Fungsional, sisanya itu kan ada di mana-mana, di kantor-kantor, di mana ini. Lalu saya lihat memang satu lagi yang di ASN ini memang koordinasi. Karena ada beberapa kantor dinas dan badan ini dia di luar. Dia di luar kantor. Dia di luar kantor kita, ya. Di Spende itu ada di tempat pusat keramaian, BKD itu ada di lainnya kampung jauh sana. Batas kota. Iya. Satpol PP itu ada di mana? Damkar itu ada di mana? Pemuda olahraga itu ada di mana lagi? Begitu. Nah, karena itu saya juga akan lihat bagaimana sistem manajemen ketika kita mau melakukan komunikasi untuk pertemuan atau supaya ini kan perlu kecepatan ini, gitu. Kalau perlu Zoom, kita Zoom. Ya, saya juga akan lihat itu. Sepanjang bisa menolong kita. Mau keluar macet, keluar dari Mall Jayapura atau mau putar saya kalau macet, orang dinas sampai depan lama tunggu putar. Nah, kita coba lihat itu. Saya ada beberapa kepala OPD sudah usul saya, Bapak, kantor ini nanti pindah ke sini, saya bilang kita lihat. Yang jelas ASN harus dilayani supaya mereka bisa melayani publik. Saya pikir itu. Masih kaitannya juga dengan ASN dan penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi dengan Sekda Kota Jayapura bagaimana? Karena kita tahu ini kemarin Pak Sekda juga sudah ke sini, Pak Frans PK, dan mengakui bahwa Pak Sekda dengan Pak Kris ini bukan orang baru, melainkan teman lama, sama-sama dulu Sekda. Pak Kris masih Sekda di Jaya dan beliau Sekda di Kota Jayapura. Nah, koordinasi ke depan untuk di Kota Jayapura, hitungan 1 tahun ke depan lah, itu seperti bagaimana, Pak? Saya pikir kalau dengan Pak Sekda sekarang tidak ada masalah. Kami dua karena sudah teman lama. Konco, Sudah konco lama. Jadi dulu kita ada di Forum Sekda, waktu sama Sekda. Lalu saya kebetulan jadi sekretaris Forum Sekda. Asosiasi Sekda. Asosiasi Sekda, iya, se-Papua. Jadi waktu itu beliau baru dilantik di kota, jadi langsung kita ada dalam grup. Jadi kita sudah tahu cara kerja. Beberapa kali kita pertemuan Sekda, lalu beberapa rekomendasi yang kita dorong ke pemerintah pusat, kan kami yang garap sama-sama. Tentang misalnya pembatasan jam kerja, penambahan apa namanya waktu itu, penambahannya hak-hak Sekda. Itu kan kita yang dorong dari Papua. Kami yang garap, begitu. Supaya ya Sekda juga harus dihargai. Asosiasi Sekda nasional. Itu kita dorong. Nah, karena itu saya pikir komunikasi baik. Dia orang pemerintahan yang punya pengalaman di BKD, kemudian di Sekda, beberapa lagi saya pikir. Dan kita koordinasi selama ini baik. Jadi beberapa waktu ini saat saya masuk, kemudian saya ada keluar untuk pertemuan Sekda di wali kota di Balikpapan, beliau yang ambil alih, begitu. Jadi saya pikir jalan. Lalu saya dapat masukan juga dari beberapa staf-staf. Bahwa selama beliau pimpin 2 tahun, cukup lama itu, luar biasa. Itu beliau sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Karena saya pikir kita support. Ini anak Papua yang hebat menurut saya. Dia cerdas, tapi juga punya komunikasi baik dengan siapa saja. Saya pikir itu. Kita hampir berada di penghujung kita punya talk show, Bapak. Terakhir, kalau kita bicara soal pelayanan pemerintahan, terutama tadi seperti Bapak sudah banyak menyampaikan soal itu, tidak seksi kalau kita tidak bahas Otsus itu sendiri, dan kita ketahui bahwa Otsus ini sudah berpindah dari provinsi ke kabupaten kota dan salah satunya di Kota Jayapura sendiri. Pengelolaan Otsus 1 tahun ke depan ini seperti bagaimana untuk Christian Sohilait? Pertama itu yang jelas bahwa dia harus punya keberpihakan dulu kepada orang-orang asli Portumbai, itu dulu. Di bidang mana nanti kita lihat. Mau pendidikan? Ya, pendidikan kah, kesehatan, tapi dia keberpihakan dulu. Nanti setelah itu baru kita bikin ranking. Setelah berpihak kepada orang asli Portumbai, baru orang asli Papua. Nah, kita bikin dia punya ranking. Nah,
Saya dapat informasi, saya kasih contoh misalnya dana otsus kemarin mereka pakai untuk dana beasiswa anak hasil Portumbai. Sehingga satu SMP itu dapat 500 berapa, SD dapat berapa. Hanya kan yang menjadi pertanyaan, apakah semua anak-anaknya sudah terdata dengan baik? Jangan sampai belum terdata. Sistem pendataan. Ya, jadi saya bilang nanti, saya bilang kita rapikan. Kita rapikan baik, itu untuk pendidikan. Tapi juga kan kesehatan. Tapi juga yang lain, misalnya ekonomi kreatif, ya kita support. Ya. Kota Jayapura kan banyak UMKM. Siap, gitu. Saya kata sama-sama tadi waktu pertemuan, kalian coba cek di kalian kampung-kampung dulu, berapa sebenarnya anak yang menganggur di situ, dan mereka ada di mana? Harus kepala kampung atau kepala lurah harus tahu informasi itu, kasih ke kita, gitu. Supaya kalau ada peluang CPNS, formasi itu aja kita kasih masuk, atau mereka punya ini untuk dunia usaha, kita dorong. Nah, seharap data ini baik. Kalau data ini baik, saya pikir kita bisa kelola dana otsus dengan baik. Intinya, karena kota ini, dia majemuk sekali. Dan kemajemukan ini tidak boleh membuat sehingga kita punya teman-teman OAP di sini tergeserkan. Tidak boleh. Itu memang kita berdosa. Karena itu kita prioritaskan untuk dana otsus ini untuk mereka. Tinggal kita lihat porsi saja. Saya sendiri akan bikin satu waktu akan bikin sendiri bedah khusus tentang dana otsus Papua di Kota Jayapura. Sama bedah dulu. Selama berapa tahun ini terima dana otsus ini, sebenarnya mereka sudah hasilkan berapa. Kita harus sampaikan informasi ke publik. Bahwa ternyata mereka sudah hasilkan dokter sekian, pilot sekian, siapa lagi tidak tahu, sarjana apa lagi, atom, dan apa, sampaikan. Sudah berapa yang kerja di kementerian di Jakarta, kita sampaikan. Supaya informasi ini, dia memacu masyarakat ini supaya memang anak harus sekolah. Jangan kasih nganggur, sekolah, terus sekolah, begitu. Justru kalau tidak sekolah, orang tuanya kita hukum. Ini kenapa sampai tidak kasih sekolah anak? Orang tuanya kita hukum. Begitu, harus hukum. Ini kan berlaku juga di anak Aibon. Kalau kita ketahuan anak Aibon karena orang tuanya yang telantarkan, orang tuanya harus kita kasih ganjaran. Tidak boleh mereka biarkan anak-anak itu begitu. Jadi Aibon, jadi apa lagi? Begitu, karena tidak terawat. Nah, tapi kalau memang sama sekali tidak bisa, pemerintah kita ambil alih. Masukkan di BLK, masukkan di latihan, masukkan di mana-mana, di sekolah yang formal, kita kan belum tahu. SMK. Dulu saya di Dinas Pendidikan, saya punya ide untuk bikin program SMK menolong rakyat. Jadi SMK, jadi tiap kali misalnya SMK otomotif, ada bengkel listrik, jadi setiap kali jam kerja sampai jam 2, mereka mulai jam 2 sampai jam 4 buka juga untuk masyarakat umum. Siapa yang mau belajar mobil, belajar di SMK, begitu. Mau dunia usaha ada, pariwisata ada, begitu. Pariwisata SMK 1. Ya, hanya memang kita kemarin terbentur tuh hanya masalah pendanaan untuk membackup guru-guru ini. Tapi ide itu sudah mulai muncul. Nah, kalau misalnya ini kita bisa hidupkan kembali, hidup ini semua SMK ini jadi sudah list dari kampung-kampung mau masuk apa? Harus sopir saya sudah dengan bengkel montir, STM Kota Raja. Apalagi? Santar turis saya sudah. Ya, SMK pariwisata. Betul. Agrobisnis saja. Jadi terarah lah. Ya, koya, begitu. Sehingga walaupun mereka latihan, dapat. Apalagi? Saya ini sudah perikanan saya. Ya, ada STM perikanan di mana itu? Di Hamadi nih. Masuk, gitu. Sehingga mereka bisa kelola, kenal alat, cara buang jaring, begitu, alat lihat kapal. Teknik, ya. Baru kita mulai mendorong mereka untuk mereka dihargai dengan sertifikat atau apa. Yang penting mereka punya keahlian dapat dulu, begitu. Kalau di usia sekolah ya memang harus formal. Tapi kalau usia-usia yang di luar usia formal, harus kita siasati begitu. Dia bisa dapat sertifikat yang dihargai juga ketika dia pakai di luar. Jadi secara personal tuh dia punya value. Ya, begitu. Saya pikir kota ini selesai lah, begitu. Kota ini selesai. Ya, harus selesai. Baru mulai panggil semua apa, toko-toko apa ya, sudah kamu punya tukang apa yang tidak ada di sini. Bapak kami tidak ada sopir. Ya, kita siapkan sopir, ada. Apa lagi? Turis, ya kita siapkan. Tukang apalah, saya tidak tahu begitu. Tapi saya pikir kita bisa lakukan. Harusnya kota ini kita bisa lakukan. Saya pikir itu. Pak Kris, kita berada di penghujung acara kita. Mungkin untuk sebelum menutup ini, Bapak bisa memberikan closing statement kepada teman-teman Sobat Cepos. Jadi kita punya sebutan adalah teman-teman Sobat Cepos. Ya. Di sebelah sini Bapak silakan. Ya. Sobat Cepos, ya hari ini kita ada di Kota Jayapura.
Karena kota ini penuh dengan segala hal yang baik, tapi juga yang buruk. Tapi Sobat Cepos harus menjadi bagian daripada yang menentukan kota ini lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih, saya PJ Wali Kota. Demikian closing statement dari penjabat Wali Kota Jayapura, Bapak Christian Sohilait, menutup acara atau talk show kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah mampir dan berbincang dengan kita di talk show dua arah di studio Cepos TV. Saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.